Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan lagi yang saya akan jawab saudaraku sesuai apa yang ditanyakan saudara kita di bawah kolom komentar. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya berita masuk, maksudnya info terhadap saudara-saudara kita di luar ya. Karena dia punya gedung saudaraku ini, dia punya gedung, ada berita dia dengar sampai dia konsultasi sama penjelajah 75. Saudara kita ini dia mengatakan ada teman, dia punya teman, dia bilang, Bang, kalau ada gedung di dekatnya, dia punya gedung itu di dekat, ada walet yang sudah lama berkeloni, bahasanya dia tidak bisa berhasil. Nah, kalau dia istilahnya dia membangun, tetapi ini kan sudah ada bangunan saudaraku ya, sudah ada bangunannya. Dia punya bangunan saudaraku ini 3 lantai, 4 lantai dengan poin. Nah, ukurannya itu saudaraku, dia punya gedung itu 8 kali 10, 3 lantai dia punya gedung. Sedangkan ada 2 gedung di sampingnya berdekatan, itu sudah menjenjangi kurang lebih 20 tahun dia punya gedung, sudah berhasil. Itu gedung Chinese. Nah, itu saudara kita itu dia punya gedung sudah menjenjangi kurang lebih 20 tahun. Yang satunya lebih 10 tahun. Nah, sedangkan saudara kita ini baru menjenjangi dia punya gedung, kalau tidak salah 3 tahunan ya. Enggak, 3 tahun. Saya ulangnya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, terus ada berita dia dengar, ada berita masuk, Bang, jangan harap itu kau punya gedung itu berhasil. Karena semua walet yang mendekat itu bukan walet di situ. Maksudnya bukan walet liar. Itu walet yang punya gedung yang sudah lama ini, yang ada 2 gedung dekatnya, yang semua sudah berhasil. Nah, sedangkan saudaraku, ini kita punya saudara, dia konsultasi sama penjelajah 75. Bahasanya sama saya saudaraku di bawah kolom komentar, Bang, coba berikan solusinya Bang. Nah, mengenai adanya saya punya gedung ini, apa bisa berhasil atau tidak? Nah, dan memang sudah banyak pertanyaan ini jauh sebelum itu saudaraku, ada beberapa pertanyaan, apa bisa berhasil Bang kalau ada gedung ya berdekatan, istilahnya berdekatan, yang gedung yang sudah berhasil baru dia mendirikan gedung itu baru, apa kira-kira bisa dihuni walet? Nah, sama pertanyaan saudara kita ini. Pernah saya angkat ini saudaraku, sudah beberapa kali saya angkat ini pertanyaan yang kayak gini mengenai adanya bahasa terkucilkan. Ya, bahasa terkucilkan saudaraku itu istilahnya kayak merendahkan diri. Ya, itu namanya patah semangat. Nah, ini pertanyaan yang paling luar biasa. Jadi kalau gitu saudaraku ya, tidak usah membangun kalau ada gedung sampingnya yang sudah berhasil. Kalau bahasa itu saudara ingin tekan bahasa itu, karena kan ada masukan di luar. Nah, ada masukan. Jadi kalau saudara mendengar masukan kayak gitu, saudara tidak akan membangun lagi. Saudara akan tutup bangunannya. Seumpamanya saudara sudah punya bangunan, sudah terlanjur aktif, pasti saudara ingin tutup bangunannya karena selalu trauma bahasa itu tadi. Mengenai tidak akan berhasil Bang, jangan harap berhasil kalau ada gedung yang sudah berhasil sampingnya, maksudnya dekatnya. Apalagi ini 2 bangunan saudaraku ya berdekatan sudah puluhan tahun semua. Sedangkan saudara kita ini baru menjenjangi 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi dia trauma. Jadi pertanyaan saya, jawaban saya saudaraku ke saudara, kan ini pertanyaan yang paling saya juga termasuk perhatian sama saudaraku karena terhantui terus. Jadi intinya saudaraku, tolong ya ditonton sampai habis supaya saudara bisa memahami mengenai adanya cara membetahkan walet dan cara menarik walet. Jadi saudara, langkah yang saudara lakukan ya,
Jangan saudara selalu mengganti-ganti suara. Pesan saya satu. Ya. Jangan selalu saudara ganti-ganti suara panggil. Dan jangan terlalu banyak suara panggil di situ, saudaraku. Saudara pasang kalau saudara punya gedung 3 lantai, ya 4 lantai dengan poid kan saudara, ini kan ada poidnya, ada minarannya. Dan jangan terlalu diakal-akali saudaraku ya. Tidak usah saudara gunakan heksagonal di situ. Jangan. Biarkan bangunan itu yang sudah puluhan tahun yang menggunakan heksagonal, biarkan dia menggunakan, saudara tidak usah. Jadi saudara, begitu mengenai adanya ukuran LMB-nya saudaraku, kan ada ukuran yang saya sudah terahkan itu. Ada ukuran yang saya sudah gambarkan, yang saya sudah praktekkan di video saya di lapangan. Ambil ukuran itu, sesuaikan dengan ukuran gedung saudaraku. Kalau saudara ingin melihat walet itu, bisa hinggap di dalam ruangan RBW saudara. Nah, itu intinya nomor 1. Yang nomor 2 saudaraku ya, nomor 2 ya. Nomor 1, nomor 2. Jadi saudara melakukan sesuatu itu jangan terlalu diakal-akali gedungnya. Nah, itu kalau ada gedung yang paling padat, dia punya walet di samping-sampingnya, baku dekat lah. Kan saudara kan baru gedung baru belum lama aktif, baru menjelang kurang lebih 3 bulan. Nah, itu. Ini memang sulit saudaraku ya, tingkat kesulitan itu menghadapi walet kalau ada gedung yang di samping itu padat. Nah, itu. Nah, itu saudara lakukan. Terus yang kedua ya, mengenai adanya itu tadi, jangan diganggu terus gedung, jangan dimasuki terus di dalam ruangan gedungnya. Ya, kasih waktu 4 bulan. 4 bulan ke atas enggak apa-apa. Karena walet ini saudaraku ya, walet itu selalu mencari tempat yang aman. Kalau saya membahas mengenai bahasa aman, berarti tidak ada gangguan. Walet selalu mencari tempat yang aman, tidak ada gangguan. Jadi intinya kalau saudara selalu keluar masuk, sedangkan gedung saudara masih baru terus di samping gedung itu semua puluhan tahun ke atas yang sudah berhasil, memang berat. Itu 2. Supaya walet ini cepat beradaptasi di dalam, ya. Nah, yang ketiga saudaraku, usahakan ruangannya lembab ya. Usahakan ruangannya lembab supaya walet tadi yang masuk itu, apabila dia mendapat yang dicari itu, apa yang dicari bahasanya itu diinginkan ya, yang diincar terus itu walet, insya Allah dia akan kembali kalau mencapai kelembapan itu yang diusahakan di dalam ruangan gedungnya saudara. Ini yang ketiga. Yang keempat saudaraku, atur ventilasi. Ventilasi itu berarti jalan udaranya, jalannya angin masuk di dalam ruangan. Maksudnya itu dari luar masuk di dalam ruangan RBW lewat ventilasi itu, atur. Terus usahakan itu ventilasinya saudaraku ada sambungan elbow, seumpama saudara menggunakan pipa, usahakan disambung lagi itu elbow, potongkan lagi pipa kurang lebih sekitar 40 ke 50 atau 55. Gelapkan ruangan. Nah, ini 4. Terus yang kelima, yang mana lagi saudaraku? Saudaraku, jangan terlalu banyak sekat-sekat di dalam. Kalau penjelajah 75 ya, kalau penjelajah 75 jangan terlalu banyak sekat-sekat seperti rumah-rumah kos. Maksudnya di petak-petak. Itu kan bahasa diakal-akali. Berarti sudah 5 ya. Nah, ini 5. Mungkin saudara mengatakan, kenapa kalau banyak pailik di dalam bang? Ini yang pembahasan ini bertolak belakang dengan yang saudara kita, yang kalau saya menangani dengan saudara-saudara yang di luar itu, konsultan yang lain menangani gedung kan beda. Tetapi itu kan takaran saudara kita, lain juga saya. Nah,
Karena saya paparkan ini saudaraku, sudah ada beberapa gedung yang sudah luar biasa padatnya di situ. Saya tangani, alhamdulillah saya bisa inapkan walet dan dia juga sudah bisa panen. Karena juga galau. Nah. Terus yang mana saudaraku? Itu tadi yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh saudaraku itu yang saudara lakukan itu suara inapnya jangan terlalu kebesaran di dalam, jangan terlalu pising. Yang keenam ini, pokoknya angkat suaranya itu kurang lebih sekitar 7 meteran dari kalau kita malam ya jam 1 malam, atau lewat jam 1 saudara mundur dari, coba hitung meteran dari pinggir gedung, sekitar 7 meter dari pinggir gedung ya, gedungnya saudara. Kalau memang masih ada kedengaran suara di situ agak missing dari luar, jam 1 malam atau jam 2 malam, itu suara kebesarannya suara inap. Kan kalau malam saudaraku itu kan kentara itu suara inap. Karena sudah beda kalau siang. Nah, kalau siang biasa itu enggak terlalu kentara suara inap itu kalau siang. Ya, beda kalau tengah malam. Waktu-waktu sunyi. Paling biasa kita dengar itu hanya suara-suara kendaraan yang lewat. Kentara itu gedung yang suara yang bisa mendeteksi walet sekitar 7 meter dari pinggir gedung saudara. Kalau saudara sudah mendengar di situ tidak terlalu besar lagi, itu saudara gunakan estel volumenya itu suara inap. Ya itu. Jadi berapa ya? 6 ya? 7. Ya ke-7 kalau tidak salah ya. Nah, sekarang ke-6, ke-8. Yang ke-8, saudara, kalau saya jangan, tidak usah saudara menggunakan suara tarik. Kalau saya, nah itu saran penjelajah 75. Kalau penjelajah 75 menangani gedung yang berdekatan, gedung-gedung yang padat gedungnya, waletnya. Yang ke-8 ya, ke-8. Nah, dan saudara ikuti saudaraku itu yang lar-lar di dalam yang saya contohkan, yang saya perlihatkan di video saya yang sudah lewat-lewat itu. Terus yang ke-9 yang mana? Yang ke-9 saudaraku tidak usah terlalu banyak Twitter di dalam ruangan RBW. Ke-9 ya, tidak usah terlalu banyak ruang Twitter di dalam ruangan RBW. Nah, di dalam gedungnya, gedung tempatnya walet itu bikin saran, bertengker di bagian sirip. Tidak usah terlalu banyak Twitter. Kan beda-beda konsultan saudaraku, ada juga ya terlalu mengandalkan Twitter, terlalu banyak Twitternya sampai ratusan itu. Pokoknya ikuti saja saudaraku ya, dua papan, umpamanya 3 papan saudaraku ya. Saudara pasang umpamanya Twitter umpamanya 3, ini kan 3 1 pinggir sekitar berapa sisa saudara itu atur dari pinggir berapa jaraknya, baru tengah 1, yang 3 baru langkah saudara ya 1 2 3, baru 2 papan saudara langkai, baru pemasangan Twitter lagi. Nah, ada juga contohnya saudara ya di video. Nah, itu ke berapa ya saudara ya? Ke 10 ya. Ke 11. Saudara penjelajah 75 saudaraku, tidak usah saudara pasang bahasa sarang pancingan, terkecuali semacam kayak bakul. Itu yang kayak bakul ya, kayak tikar itu, kayak tikar rotang, kayak itu apa itu. Nah, itu tidak apa-apa. Atau parabola tidak apa-apa. Yang penting tidak usah saudara pasangkan semacam sarang-sarang imitasi semacam gabus apa. Kan banyak yang menggunakan sarang-sarang itu saudaraku. Tidak usah. Jangan saudara memancing semacam kayak sarang imitasi kayak gitu. Nah, tetapi kalau konsultan lain saudaraku itu paling banyak menggunakan yang kayak gitu, yang sarang pancingan semacam kayak pembungkus nasi ya dari gabus. Nah, ada juga yang gabus teropon yang putih. Ada banyak macam itu sarang-sarang pancingan. Ada juga dari pembungkus nasi ya. Nah, tetapi kalau penjelajah 75 saudaraku sama sekali tidak pernah menggunakan itu. Saya alamikan. Itu. Sudah berapa ya? Hasil saya sudah tidak ingat, 12 ya. Sekarang 13. Ya, mohon maaf saudaraku kalau salah hitung ya, karena sudah banyak. Yang ke-13 saudaraku, saudara ingin menggunakan parfum, tidak jadi masalah. Tetapi jangan selalu di parfum. Cukup 1 kali aja. Kalau umpamanya saudara baru on perdana, tidak usah selalu di parfum.
alamikan. Nah, itu saya maksud saya itu alamikan. Jadi sudah 13. Sudah 13 tingkatan yang saya berikan saudaraku mengenai adanya ini cara membetahkan wallet yang ada gedung sampingnya yang sudah puluhan tahun, yang sudah berhasil. Sedangkan gedung saudara itu baru menjenjangi kurang lebih 3 bulan. Nah, ini ke-13 ya. Yang ke-14 saudaraku ya, yang ke-14 saudara perlu tahu bahwa mengenai adanya sekat lar. Nah, yang mana yang saya maksud sekat lar itu lubang antara ruang saudara bendung mengenai adanya pantulan cahaya. Nah, kalau penjelajah 75 saudaraku jangan menggunakan sekat lar gantung, jangan juga menggunakan sekat lar setengah. Dari bawah ke atas ada setengah, ada kosong masuk. Kan ada kayak gitu. Ada juga dari papan turun ke bawah tidak sampai menggantung itu. Menggantung itu sekat nggak sampai ke bawah. Ada berlubang di bawahnya itu. Nah, umpamanya ini kan ada saudara kan sekat, biasa nggak sampai ke bawah, ada berlubang ke bawah, atau sekali yang dari bawah full di atas biasa, wallet bisa lewat ke atas. Nah, itu kan kalau yang ke atas saudaraku kan lain juga kalau yang bagian bawah. Jadi kalau penjelajah 75 saudaraku sekat full ke bawah. Jangan ada bahasa menggantung, jangan ada bahasa bahwa dari bawah ke atas setengah, tidak sampai ke atas, namun lewat setengah, tetapi ada prei. Terkecuali jalannya masuk. Nah, saya sudah gambarkan, saya sudah banyak saya paparkan di video yang saya pandu online. Nah, ikuti video itu saudaraku ya. Semua lengkap petunjuk di situ. Nah, sudah berapa saudaraku? Sudah 14 ya? 15. Mana lagi yang saudara katakan 15? Nah, itu mengenai saudara perlu tahu tentang penempatan kolam. Penempatan kolam saudaraku, saudara juga perlu memahami itu penempatan kolam ya. Jangan terlalu diakal-akal itu kolam juga. Jangan terlalu tinggi sekali. Ya, ada standar yang pernah saya kasih saudaraku, ukuran kolam itu yang idealnya itu ukurannya itu di dalam sesuaikan dengan berapa panjang dan lebarnya gedung. Begitupun juga mengenai adanya berapa lantai. Nah, kalau seumpamanya di gedung saudara itu di daerah saudara, sekitar daerah situ panas, saudara di situ pasangkan kolam sesuai ukuran panasnya daerah situ. Maksudnya cuacanya di situ apakah panas atau sedang atau dingin, ikuti suasana di situ. Yang jelasnya ada ukuran yang saya sudah terahkan saudaraku, ukuran standar setengah sampai ideal. Ukuran itu kelembapan. Nah, itu. Nah, sudah berapa saudaraku? Sudah banyak kan? Nah, sudah 16, ke-17 lagi. Yang mana ke-17, hitungan ke-17 saudara perlu tahu. Kalau seumpamanya hawanya panas saudaraku di situ, usahakan saudara isi tanah liat. Ada juga di situ saya sudah perlihatkan saudaraku isi tanah liat. Tanah liat yang saudara gunakan itu apakah tanah yang merah atau tanah sawah. Itu dingin hawanya itu, membantu itu kelembapan di dalam ruangan RBW. Kalau seumpamanya sudah dipasangkan air tetapi suhu kelembapan itu masih tingkat panas, belum mencapai apa yang diinginkan wallet, tambahkan tanah liat. Nah, supaya dia bisa membantu, karena kalau ada tanahnya di bawah kolam saudaraku ya, di bawah kolam atau di baskongka, itu dingin hawa kalau ada tanahnya saudaraku. Tetapi tanah liat ya, jangan tanah. Kalau pasir masih panas, jangan pasir, karena ada saudara kita itu pernah menggunakan pasir baru dia pasang di dalam kolamnya ada pasir baru diisi air, itu masih belum mencapai. Dan itu semua saya sudah praktekkan di lapangan saudaraku. Itu sudah berapa saudaraku? Sudah banyak ya, masih banyak kan? Nah, itu hindari semua itu saudaraku ya, supaya lakukan itu yang saya gambarkan. Nah, intinya jangan selalu dimasuki saudaraku ya, jangan selalu diganggu, intinya itu. Nah, tetapi semua ini yang saya paparkan ya, yang saya utarakan
bertolak belakang semua itu. Nah itu, kan saya sudah katakan saudaraku, saya itu menangani gedung itu secara alamiah. Nah, secara alamiah ada yang bisa memancing walet, ada yang tidak, ya. Ada yang kita bisa pancing walet sesuai dengan keinginannya. Ya, itu. Mengenai juga mana lagi? Wah, sudah banyak ya, sudah 18 ya. 18 hitungannya ya, berapa? 19, 18. Itu suara basoka yang pelempar. Saudara tidak usah juga pasang kayak gitu. Itu yang suara di atas poin atau di samping poin, ada itu bahasa suara basoka, suara pelempar jarak jauh. Tidak usah juga saudara gunakan di situ. Tidak usah. Kalau penjelajah 75, nah, karena semua ada dijual itu saudaraku ya. Kalau saudara, sobat-sobatku di lapangan, kalau mau menggunakan itu kan semua ada standby di toko. Alat-alat perlengkapan walet. Itu kan satu bisnis semua saudaraku ya. Itu satu bisnis semua. Tidak apa-apa kalau saudara menggunakan, ada parfumnya, ada makanan-makanan pederpomnya, ada semua. Ada banyak macam. Nah, ini penjelajah 75 loh. Nah, makanya selalu saya katakan saudaraku, penjelajah 75 itu pemain alami beda dengan yang lain. Sudah berapa perbedaan yang saya larang tadi mengatakan tidak usah saya pasang itu. Terus yang mana? Itu mengenai adanya itu paranet. Sudah 20 ya. 19 kata 20. Ya, jelas nanti saudara di situ cocokkan saja hitungannya sudah berapa. Itu paranet. Paranet saudaraku itu pembungkus gedung yang semacam kayak kelambu. Yang warna-warna hitam itu yang kayak goyang-goyang itu kalau kena angin di bagian gedung itu di luar yang dibungkus kayak kelambu, itu paranet. Nah, kalau penjelajah 75 saudaraku tidak usah saudara gunakan itu. Tetapi kalau saudara ingin menggunakan tidak apa-apa, saya tidak larang. Hanya porsi saya saudaraku tidak usah. Itu dulu ya. Dulu saudaraku tidak ada bahasa gitu. Nanti di belakang itu. Dulu itu gedung-gedung yang dulu-dulu yang 30 tahun yang ke sana, tidak ada semacam itu. Tidak ada heksagonal, tidak ada suara pelempar. Nanti di belakang itu baru ada semua itu, suara panggil, suara tarik dulu itu tidak ada kayak gitu. Tidak ada. Semua kok sudah berapa gedungnya berdiri. Nanti di belakang semua itu. Nah, karena sudah banyak gedung, sudah banyak juga di situ permainan bisnis. Oh, tidak boleh kalau kita ini. Nah, bagus kalau ini. Nah, itu. Itu kalau ada gedung yang paling padat waletnya di samping gedung kita. Nah, lakukan saudara secara alamiah karena jelas rata-rata saudara yang gedung yang padat waletnya sudah puluhan tahun itu berat ditarik itu, saudara tidak bisa menarik itu induk. Terkecuali kanakan. Kalau mengenai amplifier saudaraku, saudara mau menggunakan amplifier yang murah, amplifier yang mahal, itu kan tidak jadi masalah. Itu kan porsi saudara, ya. Hak saudara itu tidak jadi masalah. Kan itu kan tempat bisnisnya atau memory card di situ atau USB bahasanya ya, tidak jadi masalah. Nah, kalau itu misalnya persoalkan itu. Mengenai adanya merek Twitter atau salon Twitter, bahasanya Twitter atau ada juga mengadakan salon-salonnya, ada juga Twitternya. Yang jelas yang gabung saja salon Twitter. Saudara di situ menggunakan merek sembarang. Kalau saya pernah menggunakan Optima, saya menggunakan Arrow, saya menggunakan Audas, semua bisa, semua jadi. Yang penting saya sudah selalu saya katakan, rekaman yang keluar di situ di Twitter, ya. Rekaman suara aslinya walet yang terekam. Tidak usah selalu diganti suaranya saudaraku. Cukup kalau sudah ada waletnya, tidak usah. Sisa saudara itu antisipasi saja di dalam ruangan RB, begitu pujo bagian luar, sisa saudara memantau. Bahasa memantau itu saudaraku, sisa saudara itu melihat-lihat kalau pagi, siang, sore, bagian luar ya. Beda kalau kita mendeteksi bahasanya pengecetan, ya pemeriksaan di dalam itu pada waktunya bulangnya. Tetapi kalau gedung baru saudaraku lebih lama itu dimasuki lebih bagus. Yang penting sudah dioptimalkan semua bagian di dalam, ya semua sudah ideal bagian dalam. Itu pesan penjelajah 75 kalau saudara ingin melihat waletnya beradaptasi dengan baik.
Dan itu yang paling berat kita hadapi saudaraku. Yang paling tingkat kesulitan itu menghadapi kalau ada gedung yang di samping itu sudah padat toiletnya. Karena kalau gedung di samping saudaraku sudah padat toilet itu sulit sekali ditarik. Tetapi kalau sudah pindah kanakannya itu, kanakan juga kuat menarik saudaraku. Kanakan itu kuat menarik kalau sudah terlanjur tinggal di situ. Nah, itu. Karena memang berat saudaraku ya mengenai adanya bahasa itu. Apalagi kalau ada bahasa-bahasa dari luar, sudah, saudara tidak akan lanjut gedungnya sampai tutup saja. Apalagi kalau sudah ini, sedikit dirubah. Karena itu masukan dari luar itu, parfum ini bagus bang, Twitter ini bagus. Itu masukan semua, ya. Suara ini lagi, ganti lagi suaranya bang, ini lagi bagus. Nah, mengenai adanya mengganti suara saudara lakukan, saya tidak larang, ya tergantung dari saudara. Nah itu mengenai adanya bahasa diganti suaranya, tergantung dari saudaraku ya. Nah yang penting penjelajah 75 saya sudah utarakan, saya sudah paparkan mengenai adanya bahasa itu menghadapi walet. Kalau walet ini ada gedung yang paling padat ya, yang padat, yang banyak waletnya, sudah panen per kilo-kilo, puluhan kilo. Intinya itu tadi kan sudah 20 tahunan. Yang satu 10 tahun kurang lebih, begitu pun juga kurang lebih 20 tahun yang kita berdekatan, sedangkan kita gedung ini baru 3 bulan, ya kurang lebih 3 bulan. Apa bisa kita inapkan walet? Akan pemikiran saudara kita itu kalau ada burung jelas lari ke situ yang burung banyak. Tidak selamanya saudaraku, karena ada beberapa gedung saya tangani di tengah-tengah itu gedung yang padat, alhamdulillah saya bisa inapkan dan sampai dia bikin sarang, dia sudah panen. Nah, itulah tingkat kejenuhannya petani walet menghadapi itu. Karena apalagi kalau sudah melihat gedung itu yang sudah padat waletnya, trauma kita itu kalau melihat itu, apa kita punya gedung ini bisa seperti itu. Ya itu makanya saya katakan saudaraku, tidak usah terlalu merendahkan diri, tidak usah bahwa saudara itu terkucilkan bahasanya. Pokoknya yakin saja saudaraku, insyaallah saudara akan melihat juga seperti saudara. Hanya mereka kan jauh duluan daripada kita. Jadi memang butuh proses saudaraku ya, berjenjang itu butuh proses bertahap, sedikit demi sedikit insyaallah. Ya intinya itu kalau kita menghadapi walet secara alamiah. Makanya saya katakan nanti kotorannya saudaraku yang akan jadi parfum. Tidak usah saudara mengambilkan kotoran di luar masukkan di dalam gedung. Tidak usah saudaraku. Nanti walet ini umpamanya ada tinggal, nanti kalau dia buang kotorannya, maksudnya dia berak ya walet ini, itu dia tahu kotorannya itu saudaraku, dia tahu bau kotorannya itu walet, karena dia punya penciuman luar biasa tajam. Begitupun juga mengenai adanya panca inderanya, penglihatannya dan pendengarannya itu walet. Itu makanya selalu saya katakan walet itu peka, ya sensitif, peka, bersahabat. Nah, di mana letak sensitifannya, di mana letak kepekahannya, begitupun juga mengenai adanya sahabat. Nah, saya sudah jelaskan semua ya, konten-konten yang kemarin. Karena kalau saya jelaskan semua lagi sudah panjang lagi. Nah. Jadi itulah pembahasan yang saya berikan tadi saudaraku mengenai adanya cara menarik burung kalau kita di tengah-tengah gedung yang sudah padat ya, sudah puluhan tahun ke atas. Itu cara kita saudara lakukan di gedungnya ya, itu tadi ya, itu tadi supaya saudara itu bisa memahami apa yang saya terahkan ya. Kalau saudara umpamanya ini melakukan yang apa yang saya katakan, itu kan hak saudara saja ya, sah untuk saudara ya. Hanya kalau saya saudaraku, itu semua saya paparkan tadi, ikuti itu. Intinya itu jangan selalu diganggu gedungnya. Nomor 1 itu jangan selalu diganggu. Mengenai adanya suara-suara saudaraku saya sudah jelaskan tadi, kelembapannya, suara panggil, suara inap, ya suara tadi saya sudah jelaskan semua tadi. Nah itu heksagonal, begitupun juga suara pelempar saya sudah jelaskan. Ada beberapa saya sudah jelaskan lebih 20. Ya kurang lebih 20 tadi saya jelaskan itu pembahasan mengenai adanya penjelajah 75 tidak menggunakan itu. Ya, banyak saudaraku ya, masih banyak saudaraku yang bertolak belakang. Tetapi toh kenapa juga walet bisa beradaptasi di dalam menginap sampai dia berkoloni? Itu asli saudaraku. Jadi memang beda. Oke.
Terima kasih banyak saudaraku, terima kasih banyak. Saya sudah infokan karena ini juga bulan puasa, bulan Ramadan, insya Allah sudah masuk ke 28, lagi 2 hari ya. Nah, sampai nanti ini puasa, sisa 2 hari insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita sehat-sehat semua, diberikan panjang umur ya, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita itu menjalani ibadah puasa bagi umat Islam langgeng semua ya, sehat-sehat sampai mencapai 30 hari insyaallah, selama 1 bulan penuh. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak berkenan ya, yang terselip adanya manusia biasa, maklumlah karena bulan puasa juga saudaraku. Intinya kita harus sadar ya, memahami dan kita harus dewasa. Itu pemahaman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempurna saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini dan isinya. Semoga sukses selalu.